tampilkan slide-nya ya Pak ya, Ya. nanti. Saya coba share screen dulu. Ayolah, kita mulai dulu. Eh, Selamat datang Pak Budiman. Sepertinya masih ada satu teman kita ini yang belum masuk, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai sesi ruang kolaborasi, sesi 1 modul 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran KHD, barangkali ada yang bisa menghubungi temannya satu ini supaya kita bisa memulai lebih awal. Masih ada di jalan Pak. Ya, kita kasih waktu kurang lebih 1 menit ya. Kalau masih belum ada kabar, kita bisa lanjutkan. Apakah disepakati seperti itu Bapak Ibu? Oke, siap Pak, siap Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Fatil. Sudah pada makan malam ini atau belum? Satu piring. Mantap, mantap. Saya lihat Pak Budiman cukup fit, saya lihat ini. Pak Ramin juga saya lihat sangat fit untuk ikut rukol ya. Dengan insyaallah Pak, insyaallah dengan pakai jaket Pak satu hari ini karena kurang fit sebenarnya. Oke. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktu kesempatan untuk kita menunggu Bapak Abdul untuk bergabung sepertinya belum ada informasi. Bagaimana kita? Oh ya, sudah datang, sudah bergabung. Ya, Pak, sudah hadir. Saya sebelum melanjutkan kegiatan rukol kita pada malam hari ini, saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa Bapak, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan di pendidikan guru penggerak ini. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki rangkaian kegiatan Alur Merdeka, yaitu ruang kolaborasi modul 1.1 terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang hebat dan tangguh, perlu kami sampaikan di sini bahwa pada sesi kali ini untuk ruang kolaborasi 1, waktu yang akan kita gunakan yaitu sebanyak 3 jam pelajaran bersama saya, Bapak Imran SPD MPD. Kemudian adapun kompetensi lulusan yang akan dituju adalah guru penggerak diharapkan mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian capaian umum modul yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian capaian khususnya adalah bagaimana CGP nanti mampu untuk memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD. Ini agenda kita pada malam hari ini, Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama nanti ada pembukaan. Nanti pada saat pembukaan mohon kesiapan salah satu untuk memimpin doa. Kemudian agenda kedua ada refleksi pembelajaran modul terkait dengan eksplorasi konsep modul 1.1. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sesi. Yang keempat adalah review aktivitas pembelajaran. Dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita masuk di sesi pembukaan. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, saya meminta kesediaan salah satu CGP yang hebat dan tangguh untuk memimpin doa.
Apa ada yang bersedia? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Ramin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Pak. selamat malam. Malam. Sebelum Pak. kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya materi kita dapatkan ini bisa berbekas, bisa bermanfaat untuk kita dan masyarakat pada umumnya. Doa dalam hati masing-masing, doa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Ramin telah bersedia untuk memimpin doa. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kabar terkait dengan perasaan Bapak Ibu guru hebat semuanya melalui Jamboard. Saya akan kirimkan di chat room. Nanti mohon berpartisipasi. Oke, silakan dibuka Bapak Ibu. Apakah jamboardnya bisa terbuka? Atau ada yang mengalami kendala? Tidak bisa, Pak. Oh, tidak bisa terbuka ya? Iya. Tidak bisa dibuka. Bisa terbuka tapi tidak bisa kita ini. Kalau begitu lewat kolom chat saja Bapak Ibu, tolong disampaikan Ya, siap. bagaimana perasaannya hari ini, malam hari ini. Pak Budiman, semangat. Luar biasa Pak Budiman. Jadi mengingat ini adalah modul awal, awalnya harus semangat ya Pak Budiman. Dan mudah-mudahan semangatnya tidak kendor sampai nanti di sesi akhir pelatihan PGP ini Pak Budiman. Insya Allah selalu semangat Pak. Apalagi Pak fasilitator juga semangat. Ya. Pak Abdul Musin, merasa senang ya Pak Abdul. Memang supaya maksimal kita punya kegiatan, perasaan kita harus senang. Semangat Pak Abdul Musin. Iya Pak. Pak Ketut, waduh lelah ya Pak Ketut. Mungkin Iya, Pak Ketut bisa menyiapkan semacam snack. Tidak apa-apa Pak Ketut, supaya bisa kuat dalam mengikuti kegiatan virtual ini. Iya Pak. Kemudian Pak Ramin bahagia meskipun kurang fit. Semoga bisa sehat kembali seperti sedia kala dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Saya akan share screen. Nampaknya ada kendala teknis ini. Saya punya PPT belum tampil.
Apakah sudah tampak di layarnya Bapak Ibu? Saya punya share screen? Sudah Pak. Sudah. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran sesi ruang kolaborasi 1 malam hari ini yaitu adalah CGP mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kemudian ini skenario pembelajaran kita. Tadi kita sudah lakukan pembukaan dan selanjutnya nanti kita akan melakukan review materi. Bapak Ibu guru hebat nanti saya akan minta untuk secara bergantian memberikan review terkait dengan eksplorasi konsep modul 1.1. Kemudian yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat adalah penutup. Saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan belajar kita pada waktu eksplorasi konsep sebagaimana virtual yang kita lakukan yang lalu. Ini apakah disepakati atau ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Halo? Halo. Apakah disepakati kesepakatan belajar ini? Atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat Pak. Sepakat. Baik Bapak Ibu, Lanjutkan. kita sepakati, kita lanjutkan agenda kita. Nah, kita masuk di agenda selanjutnya yaitu review proses dan hasil belajar CGP pada eksplorasi konsep. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meminta pendapat ataupun mungkin hasil belajar Bapak Ibu guru hebat semuanya setelah mempelajari eksplorasi konsep modul 1.1, apa saja hasil yang sudah diperoleh setelah mempelajari alur eksplorasi konsep. Saya akan mempersilahkan satu persatu untuk menyampaikan. Silahkan raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Pak Budiman, apa yang sudah dipelajari di modul 1.1? Silakan Pak Budiman. Ya Pak, terima kasih. Setelah saya mempelajari modul 1.1 Pak, saya mendapatkan pemahaman yang banyak, pemahaman yang mendekati utuh terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu adalah sebuah proses pembudayaan, baik itu buah budi manusia yang beradab maupun buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yakni kodrat alam dan kodrat zaman atau kodrat masyarakat, Pak. Itu yang saya dapatkan dari hasil belajar saya, Pak. Luar biasa. Pak Budiman tadi menyampaikan cukup detail bahwa terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu menjadi benang merah ya yang Pak Budiman sampaikan. Berikutnya Bapak Pak Abdul Musin, silakan Pak memberikan apa yang telah didapatkan setelah mempelajari eksplorasi konsep modul 1.1. Silakan Pak. Baik, Pak Imran, terima kasih banyak. Jadi saya sama dengan Pak Budi tadi, apa yang tadi sampaikan, kemudian saya jadi lebih paham sebenarnya bagaimana Ki Hajar Dewantara mencetuskan yang filosofi tentang kepemimpinan Dayani. Sepertinya suaranya putus-putus Pak Abdul. Kita oh Lanjut Pak. Ya, boleh Bagaimana? dimatikan kameranya. Ya, Sekarang Pak lanjut. Imran, Cukup jelas Pak. oke. Jadi siapa Imran? Jadi ya seperti yang disampaikan tadi sama Pak Budi ya, mirip-mirip dengan Pak Budi, hanya mungkin yang tambahan dari saya adalah cara kenapa kemudian dia mencetuskan falsafah pendidikan Indonesia itu. Jadi di sini kita diminta untuk betul membuat anak-anak itu adalah di atasnya kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka hanya karena persoalan mereka tidak tahu dan mereka belum mengerti, tapi betul-betul kita harus memahamkan mereka dan memahami gaya belajar mereka sehingga apa yang kita sampaikan itu selaras dengan pengetahuan anak-anak kita, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa
lebih fokus atau demi melayani anak ya. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwa sebagai guru kita mesti meletakkan anak itu di atas posisi kita. Seperti apa? Bisa jelaskan lebih jauh maksudnya Pak? Jadi seperti Pak, kita bisa lihat misalnya memberikan ketika ada seorang bupati mungkin atau wali kota yang mengirimkan anaknya kepada kita, nanti kita luar biasa. Kejap mata pun mungkin kita palingkan pandangan dari nah, wali kota ini, ada bupati. Ini yang membuat saya, kayaknya semua anak-anak itu harus diperhatikan sama. Bukan karena dia adalah anak mungkin Baik Pak. melakukan, tapi siapapun orangnya saya harus ya Pak. Luar biasa Pak. Kemudian selanjutnya ada Pak Ramin. Silakan Pak Ramin. Apa Oke. pendapatnya? Ya, terima kasih Pak. Senada dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya hanya menambahkan bahwa filosofi pendidikan menurut KHD yang sebenarnya ini harapan kita seluruhnya warga Indonesia, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, di mana dengan kodrat yang dimiliki oleh anak ini mencapai keselamatan dunia dan akhirat yang setinggi-tingginya dicapai oleh siswa, di mana kalau kita memberikan ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada siswa untuk mengembangkan segala potensi yang sudah Tuhan berikan kepada setiap anak, karena kita juga yakin bahwa setiap anak itu punya keunikan, punya potensi yang berbeda. Pasti kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka mengembangkan potensi, sehingga status dia mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan posisi yang setinggi-tingginya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muiz dengan Pak Budiman, itu tercapai. Barangkali demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir kita semua sepakat dengan pemikiran KHD Bapak Ibu ya. Dan kita semua sepakat bahwa dalam melakukan pekerjaan kita sebagai guru, dalam mendidik murid kita, filosofi pemikiran yang kita pakai untuk menuntun murid adalah filosofi pemikiran KHD. Bagaimana, sepakat seperti itu Bapak Ibu? Sepakat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi kita. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Saya akan share screen kembali Bapak Ibu. Ini terkait dengan potret pendidikan Indonesia di zaman kolonial. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi Jamboard yang telah saya kirimkan sebelumnya terkait dengan ini. Ada di Jamboard, nanti dilanjutkan lagi pengisiannya bagaimana potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial sampai dengan masa kini. Apa intinya Bapak Ibu? Selanjutnya saya akan membagi Bapak Ibu dalam beberapa kelompok sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu saya akan bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompoknya ini apakah mau perjenjang sekolah atau misalnya saya tentukan berdasarkan absen. Ada yang memberikan usul Bapak Ibu? Absen saja Pak. Baik. Kalau begitu silakan disimak absennya. Saya kira sudah jelas di situ dan semua sudah mendapatkan absen. Nomor urut 1 sampai 5 adalah kelompok 1. Nomor urut 6 sampai 10 adalah kelompok 2. Tugas yang akan dilakukan sebagaimana yang ada di layar. Apakah bisa terbaca tampilan layarnya Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa. Ya, ini nanti akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Bapak Ibu yang sejalan dengan pemikiran KHD.
Nah, ini saya berikan waktu selama kurang lebih 30 menit untuk mendiskusikan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing melalui link Google Meet yang akan saya bagikan melalui chat. Apakah ada yang bermasalah dengan Gimmitnya? Sudah bisa bergabung ke kelompok masing-masing? Bisa bertanya dulu Pak? Silakan Pak Ramin. Ini pertanyaan tiga soal ini ya, dikerjakan semua atau satu saja berdasarkan kelompok satu menjawab satu, kelompok dua dan seterusnya. Gimana Pak? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ini dikerjakan semua Pak per kelompok. Harapannya dengan mengerjakan semua, pemahaman kita menjadi lebih utuh terkait dengan filosofi pemikiran KHD. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Silakan langsung bergabung ke grup kelompok masing-masing di Jimit dan mendiskusikan, menjawab pertanyaan yang saya share screen tadi. Saya juga kirimkan di grup chat ya pertanyaannya. Baik, waktu kita sisa 1 menit. Saya lihat kelompok 1 masih asik berdiskusi ini. Pak Budiman dengan Pak Ramin, apakah sudah selesai di kelompoknya? Saya lihat kelompok 2, Pak Abdul Musin dengan Pak Ketut sepertinya sudah selesai ini saya lihat. Boleh kembali ke room utama Pak Musin dengan Pak Ketut. Belum. Ya, sudah Pak. Ya. Sedikit lagi Pak. Ya. Siap Pak. Ya Pak, siap. Selesai Pak, selesai. Baik. Selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita, saya akan meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk merefleksikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1, saya lihat ada Pak Budiman lagi raise hand. Bisa mungkin disampaikan refleksinya terkait dengan diskusi kelompoknya tadi. Singkat saja karena waktu sudah mau habis. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya tadi berdua dengan rekan saya untuk membahas terkait dengan ini. Yang pertama, bahwa konteks sosial kultural di daerah yang sesuai dengan pemikiran KHD itu kita sempat tadi berdiskusi dan memilih salah satu di antaranya, dan sekian banyak sebenarnya yang diangkat, yakni Tudas Sepulung Pak. Bahwa di Tudas Sepulung itu ada aktivitas di mana kita melakukan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dan proses-proses musyawarah ini erat kaitannya dengan filosofi Hajat Dewantara, bagaimana kita saling memanusiakan, dan ada prinsip-prinsip seperti itu di KHD Pak. Kemudian bagaimana pemikiran ini dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya dalam penguatan karakter murid. Nah, ini nanti kita akan coba terapkan konsep-konsep ini, meskipun masih perlu diformulasi kembali Pak tentang teknis secara konkretnya bagaimana, tetapi akan dimanfaatkan dalam berbagai hal ya, baik di kelas, dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler mungkin ya semisal pada saat penetapan kesepakatan kelas, kita adaptasikan itu prinsip-prinsip berkegiatan Tudas Sepulung itu Pak nantinya. Kemudian yang terakhir, sebagai satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan murid, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD untuk diterapkan. Nah, ini nanti mungkin salah satunya itu Pak, bahwa kita akan menciptakan proses memerdekakan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Konkretnya nanti ya kami sementara masih membangun konsepnya itu Pak. Terima kasih Pak dari kelompok 1 yang terbaik. Baik. Luar biasa kelompok 1 refleksinya. Kelompok 2 juga sudah selesai memberikan refleksi bahwa kita semua
sepakat ya bahwa pemikiran KHD ini tidak ada yang bertentangan dengan sosial budaya yang ada di wilayah kita masing-masing. Bahwa filosofi KHD sangat relevan, sangat sesuai untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing, diterapkan di kelas demi untuk melayani kebutuhan murid, demi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Saya kira cukup sesi Rukol 1 pada malam hari ini. Kita tutup dengan saya ada sebuah pantun ini, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.